Kembali lagi bersama ibadah gerakan pemuda. Kali ini kita akan memulai ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah hari ini adalah Saudara Yunus. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu Bernyanyilah Orang Percaya. Segala penyertaan kasih karunia yang kau berikan sahabat saat ini Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, setiap kami akan memulai ibadah gerakan pemuda pada hari ini. Tuhan kiranya fokuskan hati kami agar kami hanya menghadap kepadamu saja, dan juga berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir hanya supaya berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Untuk ayat yang tercetak ke dalam dibacakan oleh laki-laki dan yang tercetak keluar dibacakan oleh perempuan. Saya bacakan perikopnya, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Silakan duduk. Kita akan meresponi pembacaan Mazmur dengan menyanyikan lagu dari NKB 72, Nama Yesus yang Berkuasa. Bahagia, karena
Shalom teman-teman. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan dulu bacaan firman kita yang terdapat pada Markus 6 ayatnya yang ke-45 sampai dengan 52. Saya ulangi sekali lagi, Markus 6 ayat 45 sampai 52. Apabila sudah rekan-rekan kita sudah dapat, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu terhadap hidup kami Bapak. Bapak, sebentar kiranya kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan atas kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami dengarkan menjadi rema di dalam hidup kami, dan melakukan itu sesuai dengan kehendak turut dengan firman-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, taruhkan isi hati-Mu dalam perkataan hamba, dalam nama Tuhan Yesus terpuji kekal, nama-Mu selamanya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Markus 6 ayat 45 sampai 52, bagian yang ganjil akan dibacakan oleh kaum laki-laki dan yang genap akan dibacakan oleh kaum perempuan. Saya bacakan berikutnya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. 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 Silakan duduk. Teman-teman GP, gimana kabarnya? Saya harap untuk selalu sehat di dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada malam ini, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus berjalan di atas air. Nah, tema kita pada malam hari ini ialah berdoalah dalam tenang dan percayalah. Kita ke ayat 45 dan ke ayat 46. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah teman-teman, di ayat yang ke-45 jelas tercatat bahwa Yesus menyuruh terlebih dahulu murid-muridnya berseberang ke Betsaida dan menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Kenapa orang banyak itu untuk pulang? Karena di kejadian sebelumnya, di ayat 30 sampai 44, di situ lembaga kita memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika sesudah memberi makan 5.000 orang ini, mereka masih mengikuti Yesus sampai hingga pada hari gelap. Nah, di ayat 45 Yesus menyuruh murid-muridnya dan orang banyak itu pulang. 46 setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah teman-teman, kita bisa petik di sini bahwa kejadian di 45 ini, ayat 45, Yesus ingin murid-muridnya berseberang terlebih dahulu dan orang banyak pulang agar ia bisa mengambil sikap berdoa dengan tenang. Di ayat 46 tercatat bahwa ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
48, ketika Yesus tinggal sendirian di darat, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. 9, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk kita baca di Matius 14 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya ulangi, Matius 14 ayat ke-26 sampai dengan ayatnya ke-31. Saya bacakan. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, teman-teman, di sini kita dapat contoh lagi, yaitu Petrus, di mana Petrus ingin jadi sama seperti Yesus. Ketika ia melihat, awalnya Petrus tidak percaya bahwa itu Tuhan. Di ayat 26, lalu berteriak-teriak karena takut. Itu hantu katanya. Itu hantu. Nah, di ayat 27, tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Timbullah rasa ketidakpercayaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 28 dia berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kita garis bawahi berjalan di atas air. Di sini bisa kita lihat bahwa Petrus ingin menyamai Tuhan. Dia ingin sama seperti Tuhan, berjalan di atas air. Nah, ketika kata Yesus, "Datanglah," di ayat 29, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, teman-teman, Petrus ini bisa dibilang gambaran hidup kita, keseharian kita ya, dimana awalnya kita tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada selalu bersama kita. Banyakkan orang merasa kalau kita hidup itu bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa melakukannya tanpa ada pertolongan Tuhan. Banyakkan orang, ketika kita merasa, "Wah, gue bisa nih ngelewatin tantangan, gue bisa nih, pekerjaan gue gampang lah, gak usah dalin Tuhan." Tapi ketika kita tidak bisa melewatinya, malah jatuh ke dalam pencobaan, kita akan menyalahkan Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Mereka menyalahkan Tuhan karena kondisi mereka sendiri. Padahal mereka tidak minta bantuan kepada Tuhan, tapi mereka menyalahkan Tuhan. Seperti Petrus yang ingin sama seperti Tuhan. Ketika ia jatuh hanya karena tiupan angin, kita baca di ayat yang ke-30, ketika dirasanya tiupan angin, hanya karena tiupan angin, ia jadi gentar dan takut, maka tenggelamlah ia. Nah, itu juga terjadi di kehidupan kita. Kadang kita merasa, gampang, bisa kita sendiri, tanpa Tuhan jalan aja. Tapi hasilnya, ya oke, sebagian orang bisa melewatinya tanpa ada bantuan dari Tuhan. Tapi hasil yang diinginkan itu pasti tidak maksimal. Ketika kita jatuh pun tanpa mengandalkan Tuhan, kita akan menyalahkannya Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Kok bisa jadi seperti ini? Untuk itu introspeksi diri kita masing-masing, teman-teman. Ketika kita melakukan segala sesuatu, hal-hal yang di luar dari penyertaan Tuhan, apakah itu salah Tuhan atau salah kita sendiri?
Di ayat yang ke-31, segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Biarpun bagaimanapun juga Petrus ingin menyamai dia, Tuhan tetap tolong. Tuhan datang dan mengeluarkan tangannya. Itulah yang terjadi sama kita. Kalau kita nggak datang sama Tuhan, kita nggak bakalan tahu Tuhan itu ada. Kalau kita nggak berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak akan merasakan hadirat Tuhan itu ada buat kita. Terkadang kita bisa melakukan hal itu tanpa adanya bantuan dari Tuhan. Kita merasa kita jago, tapi ingat, Alkitab jelas mencatat kita hanya debu dan tanah. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena Tuhan kita bisa. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke dalam Markus 6 ayatnya yang ke-45 dan 52. Lalu kita baca ayat ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Di ayat ke-50, Tuhan berkata, "Tenanglah." Teman-teman yang ketika sudah melewati hari-harinya dengan penuh kesulitan, dengan penuh dengan tantangan, mungkin merasa sudah di titik paling jenuh, down. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Ini bisa menjadi gambaran bahwa ketika Tuhan sudah mengambil alih penuh hidup kita, ketika kita berserah penuh pada Tuhan, semua tantangan, semua rintangan, semua yang kita anggap itu berat, cobaan-cobaan yang datang, itu pasti akan terbiasa dan kita akan mendapat kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan pun sendiri tidak menjanjikan langit selalu cerah, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Nah, teman-teman, dari bacaan Alkitab kita yang terdapat dari Markus 6 ayat 45 sampai 52 ini, ada 3 poin yang bisa dipetik. Yang pertama ialah jadilah tenang dan berdoalah pada Yesus dalam ketenangan, karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b tertulis, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Ketika kita berdoa dengan tenang, dengan hati yang terpusat kepada Allah, kita yakin dan percaya pasti teman-teman akan merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Tapi kalau itu sungguh-sungguh ya, kadang kita berdoa juga hanya main-main sekedar formalitas. Nah, teman-teman, di poin yang kedua, kita bisa andalkan Tuhan di setiap langkah dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu andil di dalam hidup kita. Teman-teman, segala sesuatu yang kita lalui itu nggak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan sudah rencanakan sedemikian rupa. Di poin yang ketiga, percayalah dan imani. Di setiap permasalahan atau rintangan di dalam hidupmu, apabila engkau mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan menyediakan atau membuka jalan keluar yang terbaik bagimu. Nah, dari 3 poin ini, kiranya firman Tuhan selalu teman-teman lakukan di kehidupan hari lepas hari dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik bagi sesama dan menjadi garam bagi sesama. Demikian firman Tuhan. Pujilah Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan dari nyanyian respon firman Tuhan, itu Engkaulah kekuatanku.
Mari kita persiapkan diri, kita berdoa bersyafaat. Berdoa dimulai. Bapa kami yang sembahyang di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di setiap peribadahan kami telah melakukan, kiranya Tuhan turun serta, Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan. Biarlah ibadah kami tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tuhan, kami hendak bersyafaat Bapa, kiranya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, negara ini. Kiranya Tuhan memberkati dari setiap pemimpin-pemimpin di negara ini, mulai dari presiden hingga yang terbawah RT RW. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati setiap apapun yang dibuat, rencanakan untuk kedepannya bagi bangsa ini. Tuhan turut serta ambil adil di dalamnya. Tuhan juga taruh anak-anak-Mu di dalam kursi-kursi pemerintahan. Biarlah kiranya keputusan-keputusan yang terbaik itu keluar daripada anak-anak-Mu, yang mereka menjadi terang dan pelaku firman Tuhan bagi sesama dan bahkan negara ini Tuhan. Jangan putuskan Roh-Mu atas negara ini, tapi biarlah kiranya seluruh umat yang ada di dalam negara ini Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanannya Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan di muka bumi ini, dan khususnya di Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk GPIB Tugu, gereja kami, kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Tuhan andil serta di dalamnya. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan buka jalan, sehingga rintangan-rintangan yang ada di depan kami dapat berjalan bersama Tuhan dan melalui rintangan itu bersama-sama. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah kebijakan-kebijakan yang keluar dari mulut-mulut pemimpin-pemimpin gereja itu baik adanya dan berasal daripada-Mu Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu atas gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam gereja dan pelayanan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan tiap orang yang sakit saat ini Tuhan, di mana virus corona sedang merajalela. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang terkena dampaknya. Kiranya Tuhan angkat mara penyakitnya, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai obat-obatan mereka untuk alat menjadi kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang sakit, terkapar di rumah sakit atau di rumah, kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan menjadikan mereka kuat seperti biasa dan seperti sedia kala. Tuhan yang memberkati sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka hari lepas hari, dan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami hendak berdoa untuk rekan-rekan GP, gerakan pemuda yang ada di GPIB seluruh Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, termasuk di dalam GPIB Tubuh Tuhan. Tuhan memberkati rekan-rekan kami Tuhan di dalam studi, dalam pekerjaannya maupun aktivitas mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan apabila ada tantangan-tantangan yang terjadi. Bahkan Tuhan turut serta apapun yang mereka lakukan, Tuhan berencana yang terbaik untuk kedepannya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan sehingga mereka dapat bekerja, dan mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menyediakan yang terbaik ya Tuhan, yang seiman dan seamin. Kiranya Tuhan membuka jalan untuk kami rekan-rekan GP untuk menjadi tiang-tiang gereja-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi di dalam nama Yesus, terkhususnya untuk pengurus-pengurus yang ada di dalamnya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan di setiap apapun yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya
persembahan. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dan memberikan persembahan seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus 8 ayat 12 sampai ke 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat disampaikan kepada koordinator sektor atau bisa dikirimkan melalui bank gereja GPIB. Nyanyian persembahan terambil dari Kitab Bakti 283, kita menaburkan biji kebenaran. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolanya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita masuk ke dalam Warta Pemuda. Warta Pemuda kali ini berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini, baik Aldo, Rafael, Kakak Yunus juga, dan Lando. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Untuk kegiatan kedepannya GP seperti biasa nanti akan dihubungi melalui Kakak Aldo, biasanya Kakak Aldo, Jafri untuk olahraga, nanti ditunggu aja ya Jafri dari Aldo. Dan untuk ibadah selanjutnya juga jangan lupa teman-teman, itu ada di tanggal 26 Juni. Dan untuk yang nanya-nanya kalau misalkan offline atau gimana, nanti terus aja ikutin Instagram Gerakan Pemuda untuk tahu informasi selanjutnya, dan juga WhatsApp Gerakan Pemuda. Demikian Warta Pemuda hari ini. Kita akan masuk ke dalam amanat pengutusan. Dipersilakan kepada Pendeta Firman. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepadamu di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Nyanyian pengutusan terdapat dari NKB 196, Ku beroleh berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Jalanilah kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan telah tetapkan di dalam hatimu.
Dan biarlah firman Tuhan berlaku di kehidupanmu hari lepas hari, dan menjadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, tengah, hingga pada akhirnya. Peribadahan kami telah selesai. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu menjadi rema di kehidupan kami hari lepas hari, dan kami menjadi pelaku firman yang ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai setiap aktivitas kami, apapun yang kami lakukan Tuhan andil serta di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya.